Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ina, mahasiswi semester 3 program studi pendidikan agama Islam di STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi dari makalah saya dan menjelaskan review dari salah satu buku sosiologi pendidikan. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan materi dari makalah saya Sosiologi Pendidikan tentang peranan guru di sekolah. Dapat kita ketahui, di dalam ilmu sosiologi, kita dapat menemukan istilah status atau kedudukan dan peranan. Status merupakan peringkat atau posisi seseorang di dalam suatu kelompok atau posisi kelompok di dalam kelompok lain. Sedangkan peranan merupakan perilaku yang diharapkan seseorang yang memiliki status tertentu. Guru merupakan status di dalam masyarakat yang mana masyarakat sangat mengharapkan perannya di dalam status tersebut. Guru memiliki banyak peran, misalnya guru sebagai pengajar, sebagai pendidik, sebagai contoh teladan, dan sebagainya. S. Nasution misalnya mengatakan, peranan seorang guru dapat dilihat dari kedudukannya sebagai seorang dewasa, pengajar, dan juga pegawai. Profesi guru merupakan profesi yang profesional yang mana memiliki peranan yang sangat strategis dalam membangun bangsa. Sebuah hipotesis yang terbangun secara akademis menyatakan bahwa semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin cerdas masyarakat. Semakin cerdas masyarakat, maka akan semakin tinggi kesejahteraannya. Contohnya di negara-negara maju seperti Jepang dan Amerika, profesi seorang guru sangat dihargai secara profesional. Dan di negara-negara lain juga, profesi seorang guru sangat dihargai secara spesifik karena guru memiliki kemampuan dalam memimpin dan mengelola pendidikan. Guru memiliki ketajaman pemahaman intelektual. Guru juga memiliki perencanaan yang matang, konseptual, efektif untuk membangun SDM yang unggul dan bermartabat. Sedemikian betapa berat peranan guru, sehingga jabatan atau profesi guru harus dihargai secara profesional seperti jabatan profesional lainnya. Dalam kaitannya dengan peranan guru sekolah, pembahasan diarahkan ke dalam dua konteks. Yang pertama, peranan guru terhadap peserta didik, dan yang kedua, peranan guru terhadap guru lain. Yang pertama, peranan guru terhadap peserta didik merupakan peranan yang sangat vital. Hal ini disebabkan karena komunitas utama wilayah guru adalah di dalam kelas. Di kelas, seorang guru dapat menyampaikan pengetahuan, pengalaman, dan keteladanan. Di sekolah, guru dapat berhadapan dengan peserta didik dengan formal maupun non-formal. Dalam situasi formal, seorang guru harus sedikit memaksa peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga seorang guru harus bisa menguasai kelas demi tercapainya tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, peranan guru terhadap guru lain. Di Indonesia, profesi seorang guru diwadahi oleh organisasi yang bernama PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia dan PGTK, Persatuan Guru Taman Kanak-kanak. Lewat organisasi lah seorang guru dapat bekerja sama, sehingga apa yang menjadi tujuan para guru relatif lebih mudah dicapai. Buku ini terdapat beberapa bab, di antaranya itu makna sekolah dalam sosiologi pendidikan dan tendensi dan tradisi sosiologi pendidikan. Makna sekolah. Sekolah berasal dari bahasa Latin, yaitu skole atau sekolah, yang artinya waktu luang atau waktu senggang.
di mana pada saat itu sekolah merupakan kegiatan waktu luang di tengah kegiatan utama anak-anak seperti bermain dan sebagainya. Di waktu luang inilah anak-anak bisa belajar berhitung, cara membaca, mengenal nilai moral dan sebagainya. Dan dapat kita ketahui juga, seseorang dapat dikatakan berhasil ketika dirinya mampu membawa sosial yang tinggi di dalam masyarakat. Sedikitnya terdapat 3 alasan investasi sekolah jangka panjang. Yang pertama, sekolah merupakan alat pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, yaitu investasi sekolah memiliki nilai yang tinggi dibanding investasi fisik yang lainnya. Yang ketiga, investasi sekolah memiliki banyak fungsi selain fungsi ekonomi, juga sebagai fungsi kemanusiaan, politik, budaya, dan sebagainya. Perkembangan sosiologi pendidikan umumnya belum diketahui oleh masyarakat atau belum dikenal oleh masyarakat. Tetapi seiring berjalannya waktu, pada saat itu terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat Eropa, sehingga masyarakat mulai mengetahui atau mulai mengenal sosiologi pendidikan pada awal abad pertengahan dan abad ke-18. Sosiologi pendidikan terbagi menjadi 2. Yang pertama, sosiologi umum, dan yang kedua, sosiologi khusus. Sosiologi umum yaitu sosiologi yang menyelidiki sosial kultural secara umum, dan sosiologi khusus yaitu pengkhususan dari sosiologi umum. Adapun yang termasuk ke dalam sosiologi khusus yaitu seperti sosiologi agama, sosiologi hukum, sosiologi pendidikan, dan sebagainya. Jadi sosiologi pendidikan merupakan sosiologi khusus. Menurut ahli sosiologi Profesor Dr. S. Nasution MA, sosiologi pendidikan adalah ilmu yang berusaha untuk mengendalikan cara-cara proses pendidikan dan mengembangkan pribadi agar menjadi lebih baik. Landasan sosiologi di Indonesia menganut integralistik yang berasal dari norma masyarakat. Yang pertama, kerjasama dan gotong royong. Yang kedua, kesejahteraan bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Yang keempat, selaras, serasi, dan seimbang di dalam menentukan hak dan kewajibannya. Para ahli sosiologi dan ahli pendidikan sepakat bahwa sesuai dengan namanya sosiologi pendidikan atau social of education merupakan ilmu pengetahuan yang pengkajiannya berkaitan dan diperlukan oleh seseorang yang profesional seperti calon guru, para guru, dosen, para mahasiswa, dan sebagainya. Sosiologi pendidikan dituntut memiliki 3 fungsi. Yang pertama yaitu fungsi ekspansi atau untuk mengetahui fenomena-fenomena yang berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan sosiologi pendidikan. Yang kedua yaitu fungsi prediksi atau peramalan yang diperkirakan akan terjadi atau permasalahan yang diperkirakan akan terjadi di kedepannya. Yang ketiga yaitu fungsi utilasi atau menangani permasalahan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi pendidikan adalah ilmu yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan melalui pengkajiannya yang berkaitan tentang sosiologi dan pendidikan. Mungkin cukup sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.